Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fani Learning Islam. Dan hari ini hari ketiga, aku akan membacakan kitab dari Fathur Rabbani. Yang ini melanjutkan lagi kunci-kunci pembuka rahasia ilahi yang majelis ketiga dengan judul Tidak Ada Keinginan Untuk Menjadi Kaya. Oke. Sekali lagi, ini adalah untuk pembelajaran buat diriku sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya yang mendengarkan. Selamat mendengarkan. Majelis ketiga, tidak ada keinginan untuk menjadi kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara di Madrasah Makmurah pada Jumat pagi tanggal 8 Syawal 545 Hijriah sebagai berikut. Wahai orang fakir, janganlah kalian memimpikan kekayaan karena kekayaan menyebabkan kehancuran. Wahai orang sakit, janganlah memimpikan kesehatan sebab kesehatan merupakan penyebab kebinasaanmu. Jadilah orang yang berakal, jagalah hasil perbuatanmu yang menjadikanmu terpuji. Berpuas dirilah dengan takdirmu, tak perlu kau pinta tambahan yang berlebih karena setiap kali engkau meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaanmu itu menjadi keruh dan kotor, atau kadar wa nugsat. Perintah berdoa itu agar manusia diberkati dengan apa yang dimintanya dan agar semua takdirnya menjadi baik. Sepantasnya, doa yang senantiasa diucapkan ialah tentang permohonan maaf, kesehatan, sehat rohani, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama, dunia, dan akhirat. Cukup itu saja. Jangan banyak pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula memaksa karena Allah bisa menghancurkanmu. Jangan pernah memaksakan keinginan kepada Allah, dan jangan pula memaksa makhluknya karena usiamu masih muda, kuat, dan kaya. Sebab Allah dapat menyiksamu karena keinginanmu yang berlebihan. Allah bisa menghukummu dengan hukuman yang pernah diterima oleh orang terdahulu. Sungguh hukuman Allah itu sangat menyakitkan. Celakalah engkau bila bermulut seperti mulutnya orang muslim, tetapi tak berhati muslim. Jika engkau melakukan sholat, puasa, dan semua perbuatan baik tanpa ditujukan kepada Allah, engkau adalah orang munafik yang jauh darinya. Sekarang juga bertobatlah atas segala perbuatan, perkataan, dan tujuan-tujuan rendahmu. Orang-orang yang berbuat tanpa keinginan atau malak duniawi adalah mereka yang menang, yakin dalam bertauhid, ikhlas, bersabar atas ujian, cobaan, dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Mereka menyebut nama Allah dengan lisan, lalu dengan hati, kemudian dengan nurani. Ketika ada makhluk yang menyakiti, mereka hanya tersenyum. Bagi mereka, raja-raja dunia telah dilengsarkan. Semua manusia di dunia itu mayat atau orang lemah yang sakit-sakitan. Mereka mengharapkan surga dinisbahkan pada diri mereka. Penisbahan surga pada diri mereka itu meruntuhkan neraka dan memadamkan apinya. Tak ada bumi, tak ada langit, tak ada tempat tinggal di dua tempat itu karena tujuan mereka satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, mereka bersama afirmatif dengan dunia dan penghuninya. Lalu mereka bersama akhirat dan penghuninya. Selanjutnya mereka menyatu bersama Tuhan, pemilik dunia dan akhirat. Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Mereka berjalan bersama Allah dengan hati hingga diri mereka mencapai hadirat Allah dan mendapatkan teman atau pendamping sebelum perjalanan mereka menuju Allah. Mereka mampu membuka pintu yang membatasi diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Allah, menyebut nama mereka selama mereka menyebut namanya, sehingga beban zikir terasa ringan. Mereka tidak bersama dengan selain Allah karena keberadaan mereka hanya dengannya. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 152.
Mereka terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tamak dalam mengingatnya. Mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Aku teman duduk orang yang mengingatku." Mereka meninggalkan majelis-majelis yang diselenggarakan oleh makhluk. Mereka berpuas diri dari dunia dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka menjadi teman duduk di sisinya. Wahai kaum muslimin, jangan menggila dan menjadi gila. Ilmu ini tidak berguna bagimu tanpa diamalkan. Kalian perlu untuk mempraktekkan tinta hitam yang tertulis di atas kertas putih ini. Ilmu ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengamalkannya hari demi hari, tahun demi tahun, kalian akan memperoleh hasilnya. Hai anak muda, ilmumu memanggilmu. Aku. Ilmu merupakan sebentuk alasan yang memberatkanmu jika engkau tidak mengamalkanku, dan menjadi alasan penguat untukmu jika kau mengamalkanku. Rasulullah SAW bersabda, ilmu bertugas memanggil amal. Jika amal menyahutnya, maka ilmu akan datang. Bila tidak, dia pun akan pergi. Jika keberkahan ilmu pergi, maka yang tersisa hanyalah ujian dari ilmu itu. Pertolongan untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya juga menjauh. Pertolongan itu tidak akan mendatangimu ketika engkau membutuhkannya. Ilmu itu pergi karena tidak diamalkan, padahal inti dari ilmu adalah amal. Engkau tidak sah mengikuti Rasulullah SAW sampai dapat mempraktekkan perkataannya. Jika engkau melaksanakan perintahnya, ilmu dan hati nuranimu pun menyambutnya. Dia, ilmu, akan memasukkan hati nuranimu ke dalam naungan penguasa hati nurani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengarnya, karena engkau tak punya hati. Karena itu, dengarkanlah panggilan ilmu dengan telinga hati nurani. Terimalah perkataannya, niscaya engkau akan mengambil manfaat darinya. Ilmu yang dipraktekkan mendekatkanmu pada zat yang maha berilmu, yang akan menurunkan ilmu kepadamu. Jika engkau mengamalkan hukum ini, ilmu pertama, al-ilm al-awal, akan muncul mata air ilmu kedua dalam dirimu. Ketika itu, engkau akan memiliki dua mata air yang mengalir dalam dirimu. Hatimu pun merasa takut pada hukum serta ilmu lahir dan batin. Pada saat itu, engkau harus membayar zakat ilmu kepada para saudara dan orang-orang yang menginginkannya. Zakat ilmu ditunaikan dengan menyebarkannya dan mengajak makhluk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hai anak muda, orang yang bersabar akan memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-10. Makanlah dari hasil kerjamu, jangan makan dari menjual agamamu. Bekerja dan makanlah, lalu bagikan hasil kerjamu kepada orang lain. Pekerjaan orang-orang beriman sama dengan tingkatan orang-orang jujur atau sidikun. Perhatikanlah kedermawanan mereka atau sidikun kepada para fakir miskin. Mereka ingin menyampaikan kasih sayang kepada makhluk Allah guna mencari keridhaan dan kasih sayangnya. Mereka, sidikun, mendengarkan sabda Rasulullah SAW, manusia adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Apabila para waliullah dinisbahkan pada orang biasa, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ketika hati mereka dekat dengan Allah, telinga mereka tidak mendengar selain Allah, dan mata mereka pun tidak melihat selainnya. Kedekatan dengan Allah memungkinkan para waliullah melakukan berbagai hal. Rasa takut kepada Allah selalu meliputi diri mereka. Waliullah. Rasa cinta mereka atau waliullah kepada Allah sangat besar, meliputi setiap gerak-gerik mereka. Para waliullah berada di antara keagungan atau al-jalal dan keindahan atau al-jamal. Mereka tidak condong ke kanan atau ke kiri. Yang mereka miliki ialah arah ke depan, bukan ke belakang. Manusia, jin, malaikat, dan berbagai jenis makhluk Allah berkhidmat pada mereka. Bahkan hukum dan ilmu pun menghamba pada mereka.
Karunia ilahi ada pada para waliullah. Allah memiliki keintiman bercerita dengan mereka. Para waliullah tersebut makan dari karunia Allah dan meneguk minuman dari hasil keintiman dengannya. Para waliullah punya kesibukan mendengarkan perkataan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berada di tempat yang berbeda dengan tempat manusia biasa. Mereka memerintah dan melarang makhluk Allah dengan larangan yang telah ditetapkan Allah sebagai perwakilan Rasulullah SAW. Para waliullah adalah pewaris atau al-warits Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Kesibukan mereka mengembalikan makhluk Allah ke jalan yang lurus. Mereka menguasai hujah Allah dan menempatkan hal ihwal di tempatnya masing-masing dengan benar. Mereka memberikan sesuatu kepada pihak yang berhak atas sesuatu itu. Waliullah tidak pernah mengambil hak orang lain untuk diri mereka sendiri. Para waliullah selalu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa sebagai milik Allah semata. Tak ada pihak lain yang berhak atas diri mereka. Orang yang sudah menempati posisi seperti itu berarti telah menyempurnakan persahabatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu telah mendapatkan keselamatan dan kemenangan darinya. Semua manusia dan jin menyukainya, berlaku sebagaimana malaikat di bumi dan di langit. Wahai orang munafik, wahai orang yang menghamba pada makhluk dan sebab akibat, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa taala, engkau ingin dunia ini berada dalam genggamanmu, meski dengan menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tak berwibawa atau azazah. Terimalah takdirmu lalu bertobatlah. Belajarlah dan amalkan ilmu yang kau pelajari, kemudian ikhlaslah. Jika tidak demikian, maka hidup kalian tidak akan berkembang. Tak ada permusuhan antara diriku dan dirimu. Aku semata-mata hanya mengatakan kebenaran dan menginginkanmu berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah dididik dengan perkataan kasar dari para syekh, keterasingan yang keras dan kefakiran. Jika ada perkataanku yang jelas, ambillah perkataan yang berasal dari Allah itu. Sebab dialah yang menggerakkanku untuk mengatakannya. Jika engkau datang kepadaku, datanglah dalam keadaan telanjang dari diri dan hawa nafsumu. Bila engkau memiliki penglihatan nurani, engkau akan melihatku tanpa sekayat atau urianan. Sayangnya engkau terjangkit pemahaman yang buruk. Duhai orang yang ingin dekat denganku dan mencari keuntungan dunia dari kondisi spiritualku, ketahuilah bahwa dalam kondisi spiritualku itu tak ada makhluk, tak ada dunia, dan tak ada akhirat. Orang yang bertobat di hadapanku, bersahabat denganku, berprasangka baik padaku, dan mempraktekkan perkataanku, insya Allah para nabi akan mendidik mereka tentang kebenaran dengan firman ilahi. Para waliullah akan mengajari mereka dengan perkataan Allah yang diilhamkan di hati mereka. Sebab para waliullah adalah orang-orang yang diberi wasiat oleh para nabi. Mereka juga wakil-wakil nabi sekaligus anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata-kata Allah dalam pembicaraan itu bukanlah ciptaan atau makhluk, karena yang mengatakan adalah Sang Pencipta yang mengetahui segala hal gaib. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan yang dapat dipahami Nabi Musa dan disampaikan langsung ke akal beliau tanpa perantara. Demikian pula Allah juga berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Ketahuilah Al-Quran merupakan tali yang kokoh dan mengikat antara kalian dengan Tuhan. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran dari langit, tepatnya dari Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan dan dikabarkan oleh Rasulullah. Tak boleh ada yang mengingkari dan menentang hal itu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada semua orang, ampunilah dan kasihanilah mereka semua. Selanjutnya, seorang Amirul Mukminin Al-Mu'tasyim Billah radhiyallahu anhu berkata ketika ajal menjemputnya, demi Tuhan, aku bertobat kepada Allah atas segala tindakanku terhadap Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak aku ikuti tetapi orang lain mengikutinya. Wahai orang miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak penting dan fanatisme mazhab. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Niscaya engkau akan melihat kabar nasibmu dalam waktu dekat. Engkau akan mengingat perkataanku dan akan melihat buktinya ketika menghadapi tikaman tanpa topi baja di kepalamu, meski tak ada bekas luka. Kosongkanlah hatimu dari kegelisahan duniawi, karena engkau akan segera pergi darinya. Tak perlu kau pinta kehidupan yang baik di dunia, sebab hal itu tidak penting dan tak akan ada hal itu dalam genggamanmu. Rasulullah SAW bersabda, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat.
pendekkanlah cita-citamu tentang dunia, karena kezuhudan atas dunia telah mendatangimu. Sesungguhnya keseluruhan zuhud merupakan cita-cita pendek tentang dunia. Tinggalkanlah teman-temanmu yang berperangai buruk, putuskanlah cinta kasih dengan mereka. Sebaliknya, ikatlah tali cinta kasih antara dirimu dan orang-orang soleh. Tinggalkanlah orang yang dekat denganmu karena dia berkawan dengan orang jahat. Dekatilah orang yang jauh darimu jika dia berteman dengan orang baik. Semua orang yang kau sukai akan menjadi dekat denganmu. Karena itu, perhatikanlah orang yang kau sukai. Sebagian orang ada yang bertanya, apa arti kedekatan atau al-qorobah? Maka orang-orang soleh menjawab, kedekatan adalah cinta kasih atau al-mawadah. Janganlah mencari sesuatu yang dibagikan dan yang tak dibagikan untukmu. Sebab mencari sesuatu yang dibagikan padamu itu melelahkan. Sedangkan mencari sesuatu yang tak dibagikan untukmu itu tercela, dan tidak ada yang mau membantumu mendapatkannya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, sebagian hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya berupa pencarian sesuatu yang tidak dibagikan kepada hamba itu. Hai anak muda, carilah dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ciptaannya. Dengan memikirkan ciptaannya, engkau akan sampai kepada Sang Pencipta yang Maha Percaya dan memberi keamanan, Maha Yakin dan Maha Mengetahui. Ketahuilah, orang yang memikirkan ciptaan Tuhan untuk mengenalnya akan memiliki dua mata lahir dan dua mata batin. Dengan dua mata lahir, dia dapat melihat hal-hal yang tercipta di bumi. Dengan dua mata batin, dia bisa melihat segala sesuatu yang tercipta di langit. Kemudian hijab hatinya tersingkap. Dia pun dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keserupaan dengan apapun dan tanpa pertanyaan bagaimana. Saat itu dia dekat dengan Allah dan dicintai olehnya. Kepada yang tercinta, pencinta tidak akan merahasiakan sesuatu pun. Dengan penyingkapan hijab hati itu, seseorang menjadi terbebas dari belenggu makhluk, diri, tabiat, nafsu, dan setan. Pintu rahasia-rahasia di bumi diserahkan ke tangan orang itu. Setelah itu batu dan tanah atau al-madar menjadi setara di hadapannya. Berpikirlah, renungkanlah perkataanku, lalu pahamilah. Aku berbicara tentang intisari pembicaraan yang substansinya berupa nasihat yang sangat bermakna. Duhai anak muda, janganlah kau mengadu dari Sang Pencipta keciptaannya. Mengadulah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dialah yang menentukan segala sesuatu. Sebagian dari khasanah kebaikan adalah menyembunyikan musibah, penyakit, dan sedekah. Bersedekahlah dengan tangan kananmu dan berusahalah supaya tangan kirimu tidak mengetahuinya. Berhati-hatilah terhadap lautan dunia. Sudah banyak orang yang tenggelam di sana dan tak terselamatkan, kecuali hanya berjumlah sedikit. Lautan dunia adalah lautan dalam yang dapat menenggelamkan segalanya. Hanya saja Allah menolong hambanya yang dikehendakinya, seperti halnya Dia akan menyelamatkan orang-orang beriman dari api neraka pada hari kiamat. Semua orang menyeberangi lautan dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Al-Maryam, surat ke-19 ayat ke-71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, jadilah dingin dan menyelamatkan hamba-hamba yang beriman kepadaku. Ikhlas berbuat untukku, hanya menginginkanku dan berzuhud pada selainku. Allah mengatakannya kepada api yang dinyalakan Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai lautan dunia, janganlah kau tenggelamkan hambaku yang kucintai ini. Karena itu sang hamba pun selamat. Secara rahasia dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-212. Semua kebaikan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pemberian dan penolakan, kekayaan dan kefakiran, serta kemuliaan dan kehinaan. Semua itu kepunyaan Allah. Orang yang berakal senantiasa berada di pintu keagungan Tuhan dan menolak pintu-pintu lain. Wahai orang yang sedang diatur, aku melihatmu ridho kepada makhluk yang diciptakan, tetapi marah kepada Sang Pencipta, dan merobohkan akhirat demi membangun dunia. Dalam waktu dekat, engkau akan dihukum dengan hukuman yang sangat menyakitkan.
Sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Mungkin saja dia menghukummu dengan mencegah lahirnya seorang anak darimu. Dia juga dapat menghukummu dengan penyakit, kehinaan, dan kefakiran. Hukuman Allah bisa berbentuk kesulitan, kegundahan, persoalan, dan ucapan kotor. Terkadang Allah juga menghukummu dengan belenggu perkataan dan perbuatan orang lain. Semua makhluk dapat saja menghukummu. Bangunlah, wahai orang yang tertidur. Ya Allah, bangunkanlah kami denganmu dan untukmu. Amin. Duhai anak muda, janganlah kau ambil dunia sebagaimana orang mengambil kayu bakar di malam hari, atau Hatib Al-Lail, yang tidak tahu apa yang diambil oleh tangannya. Sungguh aku melihat tindakanmu seperti pengambil kayu bakar di malam gelap gulita tanpa bulan dan cahaya. Dalam perjalanan itu, sang pencari kayu bertemu pepohonan atau adagal dan serangga yang mematikan. Sangat mungkin orang itu terbunuh dengan kedua bahaya itu. Seharusnya engkau mencari kayu bakar di siang hari. Cahaya matahari mencegahmu dari sesuatu yang membahayakan. Karena itu, biarkan perbuatanmu diterangi oleh matahari ketauhidan, kejelasan, dan ketakwaan. Sesungguhnya matahari itu mencegahmu dari terjerambab pada jaring-jaring hawa nafsu, setan, dan kemusyrikan. Matahari itu pun akan membuatmu tidak terburu-buru dalam perjalanan. Jangan sampai kau celaka, maka janganlah tergesa-gesa, sebab orang yang terburu-buru sering keliru, atau setidaknya nyaris keliru. Sementara orang yang berhati-hati cenderung bertindak benar, atau paling tidak mendekati kebenaran. Terburu-buru merupakan tindakan setan, sedangkan kehati-hatian atau at-ta'adah berasal dari Tuhan. Hal yang paling banyak mendorongmu terburu-buru sama dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan kekayaan duniawi. Bersikaplah qanaah atau berpuas diri dengan apa yang kau miliki, karena sikap qanaah merupakan khasanah yang tak akan ada habisnya. Bagaimana mungkin engkau mencari sesuatu yang tidak dibagikan kepadamu dan tak ada di tanganmu sama sekali? Kendalikanlah dirimu, relalah dengan apa yang kau miliki, dan berzuhudlah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertindak semacam itu hingga engkau menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, engkau akan menjadi orang yang tidak membutuhkan apapun, berhati kuat dan bernurani jernih. Allah pun akan mengajarimu sehingga dunia menjadi hal yang sangat mudah. Sementara akhirat berada di mata kalbumu dan semua hal selain Allah berada di mata nuranimu. Tak ada sesuatu pun yang agung bagimu selain Allah. Saat itulah engkau menjadi besar di hadapan semua makhluk. Hai anak muda, jika engkau ingin membuka pintu yang tertutup di hadapanmu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan kunci pembuka setiap pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2-3. Janganlah menentang Allah Subhanahu wa taala dalam diri, keluarga, hartamu, dan orang-orang sezamanmu. Sesuatu yang memalukanmu kau suruh untuk berubah dan berganti. Apakah engkau lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih mengasihi daripada Allah Subhanahu wa taala? Engkau dan seluruh makhluk sama saja sebagai hamba Allah. Dialah pengatur dirimu atau mudabiruka dan mereka semua. Jika engkau hendak menjadi sahabat Allah di dunia dan di akhirat, engkau harus diam membisu. Para waliullah adalah orang-orang yang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergerak dan melangkah kecuali atas izin dari Allah yang disampaikan secara jelas dalam hati mereka. Mereka tidak mengkonsumsi makanan halal, tidak memakai pakaian, tidak menikah, dan tidak melakukan apapun kecuali mendapatkan izin yang jelas darinya dalam hati. Mereka tegar bersama Allah yang membolak-balikan hati dan mata. Mereka tidak mengikrarkan diri bersama Allah hingga Dia memberikan ikrar itu di hati mereka dan di dunia dan di jasad mereka di akhirat. Ya Allah, anugerahilah kami untuk berjumpa denganmu di dunia dan di akhirat, merasakan nikmatnya dekat denganmu dan melihatmu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang ridho kepadamu dan berpaling dari selain dirimu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-201. Demikianlah pembacaan dari kitab Fathur Rabbani, kunci-kunci pembuka rahasia ilahi, hari ketiga, majelis ketiga, dengan judul Tidak Ada Keinginan Untuk Menjadi Kaya. Ini halaman 23 sampai halaman 35. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kita ketemu di video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.